mengenai K3 di rumah sakit. Kalau sekarang kita bicara K3 secara umum yang di industri. Jadi kalau kemarin teman-teman K3 di rumah sakit adalah mindsetnya sebagai pekerja salah satunya. Kalau K3 di industri adalah teman-teman bekerja sebagai seorang profesional perawat, nanti kliennya adalah pekerja di industri tersebut, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya secara pribadi karena masih dalam suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat berlebaran bagi teman-teman yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai topiknya ada 4 konteks ya dalam hal ini. Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari keperawatan kesehatan kerja. Jadi kalau kita bicara K3, K3 itu sangat luas dan sangat umum sekali. Kalau di Indonesia, ahli K3 itu tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga banyak profesi yang lainnya. Dan K3 ini merupakan salah satu persyaratan bagi industri yang harus mereka patuhi dan sudah diatur dalam undang-undang ya. Dan untuk ahli K3 sendiri itu sebenarnya ada pelatihan khusus yang di bawah Kemenaker. Kalau kita sekarang bicaranya khusus, kalau tenaga kesehatan salah satunya adalah keperawatan, kita akan bicara tentang keperawatan kesehatan kerja. Jadi bukan K3 yang secara general atau secara umum sekali. Kemudian setelah kita akan bicara definisi mengenai keperawatan kesehatan kerja, selanjutnya kita akan membahas mengenai sasaran dan ruang lingkup dari keperawatan kesehatan kerja itu sendiri. Kemudian memahami peran dan tanggung jawab perawat dalam keperawatan kesehatan kerja, serta kalau di Indonesia seperti apa sih kebijakan secara nasional tentang keperawatan kesehatan kerja. Sebenarnya untuk kebijakan ini, kalau untuk keperawatan sendiri itu tidak secara spesifik, tapi nanti akan kita bahas mengenai secara umum tentang kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan kerja. Jadi masih secara umum adalah tentang kesehatan kerja. Oke, baik teman-teman sebelumnya mungkin sebentar. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat dulu video ini ya. Jadi ini adalah di akhir tahun 2023 kemarin ya, kalau teman-teman ingat. Jadi kemarin masih ada tanggal 24 Desember itu terjadi ledakan di smelter salah satu perusahaan tambang di Morowali yang mengakibatkan 51 orang korban ya, dan 13 di antaranya, bahkan yang terbaru itu 16 di antaranya meninggal dunia. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari kecelakaan kerja yang terjadi di industri. Nah, pada saat kecelakaan kerja ini, teman-teman bisa melihat kasus kalau kaitannya dengan kesehatan, itu dia korbannya meninggal rata-rata karena luka bakar yang serius ya, karena mereka berada di dekat atau memang di lokasi terjadinya ledakan di tungku di tambang tersebut. Gitu ya. Jadi ini adalah video terjadinya kecelakaan kerja pada saat itu. Oke, di sini dikatakan salah satu mantan pekerjanya dibilang bahwa belum ada jalur evakuasi khusus gitu ya. Kalau misalnya terjadi resiko kecelakaan. Nah, dan ini dianggap sebagai kelalaian dari perusahaan. Perusahaan sendiri sebenarnya sudah menyampaikan bahwa sudah selalu dikatakan briefing safety. Safety briefing itu selalu dilakukan baik pada pegawai baru atau setiap bulan ketika pelaksanaan kegiatan. Jadi tentang ledakan di smelter nikel di Morowali ini menjadi salah satu contoh terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia ya. Kalau kita lihat pada saat itu total korban 51 pekerja dan 13 meninggal dunia pada hari itu juga itu terjadi seperti ini. Jadi kebakaran yang hebat ya, jadi ledakan tungku sendiri.
Kemudian di sekitar situ saksi mata mengatakan ada banyak tabung oksigen juga ya di daerah situ sehingga ledakannya sangat sangat luas dan kemudian sangat hebat sekali ya. Jadi kalau teman-teman eh, membaca ledakan tungku itu bukan bukan tungku yang seperti tungku masak di dapur. Jadi tungku di sini adalah seperti bejana uap. Jadi kayak tabung tabung besar yang memang banyak ada di perusahaan-perusahaan tambang ya. Dan memang bejana uap atau tungku uap tersebut itu kalau dari aspek keselamatan kerja itu harus ditera ya. Kalau 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 alat kesehatan itu ada tera, ada ukuran, ada monitoring evaluasi keamanannya itu diatur di dalam undang-undang juga. Itu saya lupa 5 tahun sekali atau 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali ya. Jadi masing-masing tungku jika kapasitas tertentu itu harus 6 bulan sekali, ada kapasitas tertentu 1 tahun sekali, itu memang harus dilakukan monitoring tekanannya. Jadi kalau misalnya tekanannya ada berkurang atau dalam tingkatan berlebih tidak sesuai dengan standar itu harus diperbaiki ya. Jadi mungkin saja pada saat itu ada kalau pada saat ledakan tungku itu dikatakan bahwa itu dalam proses perbaikan. Nah, mungkin saja ada kelalaian dalam SOP standar perbaikan tertentu atau mungkin kelalaian-kelalaian yang lainnya. Nah, di sini dari 13 orang meninggal dunia pada saat itu, 49 yang lainnya itu mengalami kondisi luka-luka, baik itu luka bakar berat, sedang, ataupun ringan. Yang kesemuanya adalah seperti ini. Nah, kalau dalam konteks keperawatan kesehatan kerja, teman-teman ketika menjadi seorang tenaga kesehatan profesional di industri, ini yang akan teman-teman temui ya salah satunya. Jadi kasus-kasus kecelakaan kerja yang nanti akan menjadi eh, fokus atau sasaran atau klien kita. Nah, kalau kita bicara tentang ledakan smelter, itu hanya salah satu kecelakaan kerja yang terjadi di industri. Selain kecelakaan kerja berupa ledakan, kecelakaan kerja yang lain adalah salah satunya adalah kecelakaan konstruksi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada saya lupa ya ini namanya apa gitu ya. Ada crane ya, ada crane. Nah, di sini resiko kerja yang atau resiko kecelakaan kerja yang dihadapi oleh pekerja antara lain adalah crane yang roboh menimpa para pekerja di bawahnya atau kemudian pekerja-pekerja ini jatuh dari ketinggian ya karena mereka tidak dilengkapi dengan safety ya atau kemudian kejadian-kejadian yang lainnya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah ada di Indonesia ya kalau di sini ada di 2017 ada 2 pekerja tewas ya karena ada tiang penyangga ini jatuh menimpa para pekerja di bawahnya. Kemudian ada jembatan proyek juga jatuh, 1 pekerja tewas dan 2 luka-luka. Kemudian ada girder proyek pembangunan jalan tol itu juga jatuh. Di sini ada 1 pekerja tewas dan lain sebagainya ya. Jadi selain ada ledakan seperti ini, resiko yang lainnya di konstruksi adalah jatuh, kemudian tertimpa eh, alat-alat konstruksi sehingga menyebabkan trauma dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kecelakaan kerja. Belum lagi kalau teman-teman ketemu dengan industri yang ada kaitannya dengan alat alat pencacah ya atau kemudian alat penghancur. Jadi mungkin terjadi kecelakaan kerja adalah pekerja di situ terkena atau terlindas atau kemudian masuk di dalam alat pencacah tersebut. Nah, itu adalah resiko-resiko yang ditemui oleh pekerja di industri. Nah, bagaimana statistik kecelakaan kerja di Indonesia? Ini yang saya temukan masih sampai tahun 2022 dari tahun 2016. Jadi setiap tahun ada peningkatan. Nah, mungkin saja tren peningkatan ini karena masuk dalam BPJS ketenaga kerjaan, peningkatan kasus ini juga dipengaruhi oleh tren pelaporan dan klaim jasa dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin saja di tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak gitu, tapi untuk pelaporannya itu masih sedikit. Nah,
mungkin saja itu terjadi. Jadi seperti fenomena gunung es, kelihatannya kecil tapi ternyata di bawahnya dia besar sekali gitu ya. Tapi kalau secara statistik yang sudah terlaporkan itu memang dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan di Indonesia. Sampai dengan 2023 itu kasusnya sebanyak 370.747, yang 93%-nya itu merupakan peserta penerima upah ya, dan 0,8% itu ada di peserta jasa konstruksi. Ini besar gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kita sebagai salah satu tenaga kesehatan di Indonesia itu harus membahas tentang keperawatan pada lingkungan kerja. Karena teman-teman tahu sendiri, kasus-kasus kesehatan, salah satu yang menangani selain adalah dokter, itu adalah perawat. Jadi, ini adalah salah satu bekal yang harus teman-teman pahami juga sebagai seorang tenaga kesehatan. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang keperawatan, teman-teman tahu sendiri, keperawatan itu body of knowledge-nya kita terdiri dari paradigma keperawatan. Ada 4 konsep utama, ada 4 komponen utama yang ada dalam ilmu keperawatan itu sendiri. Yaitu selain keperawatan, jadi ilmu asuhan keperawatan yang diberikan kepada manusia, yang manusia itu memiliki paradigma sehat ya, sakit dan sehat yang dipengaruhi oleh perilaku kesehatan atau perilaku sakit dan dipengaruhi oleh lingkungan atau masyarakat. Nah, lingkungan kerja adalah salah satu yang masuk dalam paradigma keperawatan ya, yang sangat mempengaruhi manusia dan mempengaruhi kesehatan dari mereka. Jadi oleh karena itu ya penting bagi kita untuk mempelajari tentang kesehatan kerja ini sendiri. Dan kalau misalnya kita bicara tentang sejarah, sebenarnya sejarah adanya perawat di lingkungan kerja itu sudah dimulai di tahun 1800-an ya. Pada saat itu masih individual hire. Jadi masih perusahaan itu meng-hire satu perawat ya. Pada saat itu ada Betty Mulder dan ada Mayo Stewart. Jadi ada perusahaan tambang yang mempekerjakan perawat untuk merawat pekerja dan keluarga pekerja mereka ya. Kemudian tahun 1900 itu sudah mulai meningkat ya. Perusahaan-perusahaan itu tidak hanya meng-hire satu individu perawat saja, tapi kemudian sudah meng-hire tenaga kesehatan untuk bekerja di perusahaan mereka karena mereka memahami oh ternyata ketika ada tenaga kesehatan di perusahaan mereka ternyata itu menekan ya cost efektif untuk pembiayaan kesehatan dan asuransi. Jadi adanya tenaga kesehatan di perusahaan mereka itu secara tidak langsung atau secara langsung itu menekan angka kejadian sakit pada staf atau pekerja mereka. Nah, kalau angka kesakitan itu kemudian bisa ditekan, otomatis biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu juga rendah gitu ya. Karena melihat cost efektif seperti itu, akhirnya kesadaran untuk meng-hire tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat di perusahaan, itu kemudian meningkat. Gitu ya. Dan tahun 1917 itu muncul pertama kali course tentang kesehatan kerja itu masuk dalam Boston University College ya. Jadi sudah dipahami, oh ternyata penting juga ya. Dan ternyata kalau perawat bekerja di industri itu ada kasus-kasus tertentu yang spesifik yang tidak bisa ditemukan di setting yang lainnya. Sehingga perlu kemudian masuk ke kurikulum pendidikan. Sehingga tahun 1917 diawali dari situ konteks dari profesional masuk ke dalam edukasi. Nah, sementara tahun 1938 sampai 1943, karena sudah lebih dari 11.000 tenaga kesehatan perawat di sini yang bekerja di perusahaan, maka muncul yang namanya asosiasi. Karena mereka melihat bahwa itu tadi kehususan ya. Jadi kalau misalnya perawat kalau kerja di industri itu beda loh kasusnya dengan perawat-perawat kalau kita bekerja di rumah sakit atau klinik karena mereka spesifik ada di lingkup kerja di situ ya, kemudian skupnya itu berbeda, jadi surveillance-nya atau pengkajiannya itu ternyata pengkajian kesehatannya tidak hanya pengkajian fisik individu, tetapi juga pengkajian lingkungan yang spesifik mengenai hazard
atau resiko kesehatan yang ada di dalam pekerja. Sehingga tahun 1999 itu di Amerika itu muncul American Association of Occupational Health Nurses Foundation. Jadi ada AAOHN khusus yang mewadahi perawat-perawat yang bekerja di setting industri ya. Jadi sampai dengan sekarang ada websitenya sendiri di AAOHN itu sendiri. Kemudian di 2007 itu ada First OHN Academic Certificate ya, yang benar-benar sertifikasi khusus untuk perawat-perawat yang akan bekerja di perusahaan atau industri yang ada di University of North Carolina School of Public Health ya. Jadi ini adalah sejarah perkembangan dari keperawatan kesehatan kerja secara umum ya. Jadi kalau kita bicara keperawatan kesehatan kerja itu memang dia spesifik tertentu yang mewadahi tentang kesehatan di lingkungan industri. Di mana saja perawat kesehatan kerja itu bekerja, dari mulai tradisional atau industri yang maju, ya, jadi benar-benar perusahaan industri, atau kemudian dalam university, ya. Teman-teman tahu sendiri di beberapa university di situ ada laboratorium-laboratorium khusus yang di situ health hazard-nya itu tinggi. Jadi misalnya di UGM ada laboratorium nuklir ya. Kemudian di hampir semua university di situ ada laboratorium kimia. Yang nuklir ataupun kimia itu dia merupakan health hazard bagi staf laboratorium di situ yang harus ada kekhususan dari kita identifikasi dari resiko kesehatannya. Kemudian ada di pelayanan kesehatan itu sudah mulai di hospital ya. Kemarin sudah bicara, teman-teman sudah bicara banyak tentang resiko kesehatan bagi seorang perawat kalau kita bekerja di rumah sakit ya. Kemudian juga di perusahaan tertentu ya, eh, khususnya ini perusahaan-perusahaan yang dia asuransi ya. Karena asuransi itu dia harus tahu juga mana klaim kesehatan yang benar-benar dia muncul karena penyakit akibat kerja atau bukan ya. Jadi penilaian khusus ya, keahlian khusus untuk mengidentifikasi apakah ini bisa dikatakan sebagai klaim penyakit akibat kerja sehingga bisa diberikan asuransinya atau enggak gitu ya. Jadi ada di company-company khususnya bukan hanya di industrinya tapi juga beberapa company di situ yang mengidentifikasi mengenai asuransi atau kemudian NGO ya kaitannya dengan eh, resiko-resiko kesehatan kerja yang mungkin muncul di eh, lingkup pekerjaan mereka. Jadi sebenarnya teman-teman kalau nanti menjadi seorang perawat, teman-teman tidak hanya mungkin concern pada, oh saya akan bekerja di lingkungan rumah sakit saja, atau saya bekerja di akademik saja, atau saya bekerja di klinik puskesmas saja. Tapi salah satu setting yang juga bisa teman-teman pertimbangkan untuk jadi peluang nantinya itu adalah bekerja sebagai perawat kesehatan kerja di industri. Karena sekarang sudah berkembang. Kalau di Indonesia sendiri itu sudah lumayan banyak kesadarannya ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang basicnya itu dimiliki oleh orang-orang dari luar negeri, dari Amerika, dari Jerman, atau kemudian dari Cina, itu mereka udah memahami bahwa memang penting loh kita meng-hire perawat untuk bekerja di klinik mereka. Jadi jumlah kalau dokter sih mereka biasanya meng-hire dokter itu tidak yang tidak yang tetap ya, tapi mungkin dokternya itu lepas. Tapi kalau tenaga perawat itu banyak yang sudah menjadi tenaga kesehatan tetap di perusahaan tertentu ya. Jadi secara undang-undang itu juga ada pengaturannya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu mempekerjakan lebih dari 1.000 pekerja ya, maka mereka wajib punya tenaga kesehatan yang harus stay di perusahaan tersebut antara 500 sampai dengan 1.000, kalau misalnya health hazard-nya itu besar, maka mereka mau tidak mau memang harus mempekerjakan tenaga kesehatan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu peluang untuk teman-teman ke depannya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara sendiri tentang apa sih perawat kesehatan kerja, kita akan bicara dulu tentang keselamatan kerja sebagai dasar dulu. Jadi kalau kita bicara keselamatan kerja, itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga para pekerja di lokasi-lokasi dengan resiko
tinggi itu mereka harus dilengkapi dengan APD. Jadi wajib dilengkapi dengan helm, masker, Google, atau kemudian kebisingan suara, jaket, safety, dan lain sebagainya itu harus ada pada mereka, dan itu wajib ya, mau tidak mau harus mereka pakai. Karena memang tujuan dari keselamatan kerja itu adalah agar para pekerja itu bisa bekerja dengan aman dan terhindar dari bahaya yang mungkin timbul dari pekerjaan mereka. Jadi fokus dari keselamatan kerja itu sendiri adalah bagaimana mengurangi resiko kecelakaan kerja yang bisa dialami oleh para pekerja. Nah, ya. Nah, kalau kesehatan kerja itu sendiri, itu konteksnya adalah promosi, ya. Promosi jadi meningkatkan kesadaran, awareness tentang resiko kerja dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari para pekerja. Jadi tidak hanya menyadarkan pada mereka tentang, ini loh, kamu kalau bekerja di tambang, itu resikonya adalah seperti ini. Kalau kamu kerja di konstruksi, maka resikonya adalah seperti ini. Tetapi juga kesehatan kerja itu menjamin bahwa ketika pekerja itu bekerja di lingkungan kerja, menjamin tetap harus ada kesehatan fisik, mental, dan sosial, gitu ya. Kemudian juga pencegahan dari gangguan kesehatan pada pekerja yang bisa jadi disebabkan oleh kondisi kerja mereka, sampai dengan perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat lingkungan kerja atau pekerjaan mereka, kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik, serta bagaimana menyesuaikan pekerjaan terhadap para pekerja mereka sehingga tidak menimbulkan resiko kesehatan. Nah, itu adalah definisi tentang kesehatan kerja. Sehingga fokus dari kesehatan kerja itu secara umum itu ada tiga. Yang pertama adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Kapasitas kerja itu artinya adalah sejauh mana sih mereka bisa memberikan uh, kemampuannya atau uh, produktivitasnya kepada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan lingkungan dan kondisi kerja yang aman untuk para pekerja itu sendiri. Kemudian mengembangkan organisasi dan budaya kerja yang aman atau safety, sehingga mendukung keselamatan dan kesehatan dari pekerja. Dan meningkatkan situasi sosial yang positif, sehingga menjamin kelancaran proses kerja dan peningkatan produktivitas. Jadi ini adalah tiga objek penting dari kesehatan kerja. Nah, apa saja yang bisa kemudian kita identifikasi? Karena memang pentingnya kesehatan kerja, karena pekerja itu memiliki resiko kesehatan yang banyak ya di lingkungan pekerjaan mereka. Kalau kita bicara kesehatan kerja, kita akan menemukan istilah PAK dan KAK. PAK itu adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu secara khusus penyakit itu muncul karena mereka bekerja di lingkungan tertentu ya. Lingkungan tertentu itu karena kondisi tersebut bisa memberikan paparan faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Jadi sebelumnya mereka sehat, ketika mereka bekerja di lingkungan tertentu, akhirnya mereka terpapar hazard tertentu sehingga mereka sakit. Nah, itu penyakit akibat kerja. Jadi misalnya pekerja-pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik untuk konstruksi terpapar asbes itu bisa saja mereka terkena penyakit pernafasan. Penyakit-penyakit kanker itu juga dapat di dialami oleh pekerja-pekerja yang terpapar oleh resiko-resiko nuklir gitu ya. Jadi mereka yang kebanyakan berada di paparan-paparan yang terkait dengan zat-zat berbahaya. Kemudian juga yang kedua, resiko kesehatannya itu adalah KAK. KAK ini adalah kecelakaan akibat kerja. Karena resiko keamanan atau safety yang tidak tidak ini ya, tidak tepat gitu ya. Jadi seperti tadi, pekerja yang meninggal atau pekerja yang terkena luka bakar karena ledakan smelter itu termasuk dari kecelakaan akibat kerja. Jadi karena paparan atau kejadian seketika di unit kerja yang mengakibatkan cedera
pada pekerja tersebut ya, karena jatuh, karena masuk di alat industri gitu ya, sehingga menyebabkan trauma dan lain sebagainya. Nah, itu adalah KAK. Jadi, PAK dan KAK itu adalah istilah-istilah yang akan teman-teman temui ketika kita bicara kesehatan kerja. Nah, bagaimana dengan keperawatan kesehatan kerja? Keperawatan kesehatan kerja itu adalah spesialistik ya, keperawatan khusus ya, sehingga kalau di Indonesia itu sendiri body of knowledge-nya itu turun dari keperawatan kesehatan komunitas ya, karena settingnya ada di luar rumah sakit ya. Jadi ini praktek spesialistik, artinya teman-teman yang masuk dalam keperawatan kesehatan kerja nanti setelah lulus sebagai seorang nurse itu membutuhkan pelatihan khusus, pelatihan tambahan sebagai sertifikasi untuk teman-teman bisa kemudian menjadi seorang perawat kesehatan kerja. Karena di sini spesialistik, fokusnya adalah pada upaya promotif, pencegahan, pemulihan kesehatan dalam konteks lingkungan kerja yang sehat dan aman. Ya, jadi hampir sama dengan konteks kesehatan kerja sebelumnya. Nah, keperawatan kesehatan kerja ini kekhususan keilmuan yang sifatnya otonom. Jadi bisa mengambil pertimbangan dan justifikasi mandiri dalam memberikan pelayanan keperawatan kesehatan kerja. Tapi itu tadi syaratnya, harus ada sertifikasi khusus sebelumnya sehingga dia bisa mengambil keputusan secara otonom, ya. Nah, kerangka kerja yang kita gunakan kalau dari keperawatan itu sendiri adalah kita memahami dulu ya, kesehatan dan kerja ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita bicara kesehatan di dunia kerja, itu kita akan bicara konsep bisnis atau konsep keuntungan atau konsep laba ya. Perusahaan-perusahaan yang meng-hire tenaga kesehatan itu secara langsung mereka sudah memahami bahwa kalau mereka bisa menjamin tenaga kerja mereka itu sehat, otomatis tenaga kerja yang sehat itu akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Artinya bisa bekerja dengan kapasitas kerja yang optimal. Ketika tenaga kerja mereka bisa memberikan kapasitas kerja yang optimal, otomatis gitu ya, produktivitasnya tinggi, otomatis gitu ya, laba dari perusahaan mereka juga akan meningkat. Nah, itu adalah konteks dari sejauh apa sih kesehatan pekerja itu penting bagi perusahaan, itu karena mereka udah memahami hubungan timbal balik dua hal ini gitu ya. Kalau tenaga kerja mereka sehat, produktivitas mereka tinggi, maka laba perusahaan mereka juga akan tinggi. Jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi perusahaan mereka sendiri. Sehingga perawat-perawat yang bekerja di perusahaan itu mengambil mindset ini untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan agar bisa menjamin kesehatan dari para pekerjanya. Jadi ini adalah sesuatu yang unik ya. Jadi kalau perawat bekerja di perusahaan ini keunikan tersendiri yang ada kompetensi sendiri dalam hal advokasi dan negosiasi. Jadi kalau perawat berhubungan dengan perusahaan, maka negosiasi yang muncul. Kalau perawat berhubungan dengan pekerja, maka advokasi yang muncul. Jadi negosiasi dan advokasi ini dua hal yang saling timbal balik. Jadi nggak bisa komunikasi Anda kepada pekerja itu sama dengan komunikasi Anda kepada perusahaan ya. Jadi keterampilan negosiasi satunya adalah keterampilan advokasi. Bagaimana kita menego kepada perusahaan agar mereka bisa mengeluarkan sumber daya dan finance ya untuk menjamin keselamatan bagi para pekerja. Nah, di satu sisi itu adalah advokasi bagi para pekerja itu sendiri. Jadi nggak cuman kemudian, oh gara-gara saya dibayar oleh perusahaan, makanya kepentingan perusahaan nih yang paling utama. Enggak. Tetapi di satu sisi juga advokasi kepada para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus memahami dulu mindset ini itu harus benar-benar kita pahami sehingga kita nanti bisa bermain pintar nih dalam hal bekerja di perusahaan. Jadi pintar-pintarnya negosiasi ke perusahaan, tapi juga advokasi ke pekerja juga tidak ditinggalkan gitu ya. Karena ini ada hubungan dua arah nih antara bekerja dan kesehatan. Jadi efek kondisi kerja atau lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi kemampuan bagi para pekerja. Kalau pekerja tidak mampu, otomatis produktivitasnya rendah gitu ya, sehingga berpengaruh juga dong kepada perusahaan. Artinya apa? Kalau pekerja mereka sakit, harusnya mereka bisa
produktif 100 gitu ya. Kalau pekerjanya sakit berkurang dong, nggak mungkin 100 lagi, mungkin hanya 70 atau 80%. Ya, tidak hanya pada itu ya, berkurang barang, otomatis juga karena pekerjanya sakit, karena sakitnya di perusahaan, perusahaan otomatis punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk mengobati. Jadi hilang di produktivitas laba, juga hilang di uang untuk pembiayaan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita pahamkan kepada perusahaan. Kenapa penting kemudian kita menjamin kesehatan para pekerja. Nah, penting juga untuk memahamkan bahwa kepada perusahaan dan para pekerja bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Sehingga dalam hal ini promotifnya itu jalan, memastikan kerja dan kondisi kerja itu tidak mempengaruhi kesehatan bagi para pekerja di lingkungan kerja tersebut. Gitu. Jadi ini yang harus kita paham. Sehingga ini kerangka kerjanya value. Jadi bagaimana kita menilai bahwa kesehatan itu adalah prioritas utama, baik itu pada perusahaan atau pekerja, sehingga nanti kita bisa memprioritaskan gitu ya. Apa saja sih hazard atau resiko yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan para pekerja sehingga nanti tidak menimbulkan loss bagi perusahaan itu sendiri, gitu ya. Jadi di sini ada health, kemudian ada safety. Safety, kenapa kita bicara safety? Karena kita bicara hazard, ya, kita bicara resiko, ya. Hazard atau resiko kita tidak cuma bicara tentang kesehatan, tapi juga kita bicara tentang engineering control, administrative control, atau behavior control, ya. Karena kecelakaan kerja itu nggak cuma alatnya yang salah, mungkin saja perilaku pekerjanya yang keliru, ya. Mereka mungkin mengabaikan keselamatan, mengabaikan APD, sehingga alat yang beresiko itu semakin beresiko pada mereka. Atau mungkin administrative control, perusahaan yang kurang memahami atau perusahaan yang abai sehingga tidak memperhatikan tentang SOP atau standarisasi terhadap keselamatan dari para pekerja. Nah, itu kemudian yang harus kita identifikasi sebagai manajemen sistem di keselamatan kesehatan kerja. Sehingga illness, disease, kemudian property damage atau insiden dan accident itu bisa kita hindarkan untuk meminimalisir loss yang bisa muncul dari kecelakaan kerja. Oleh karena itu, ini merupakan kerangka besar dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi kalau teman-teman di industri itu pasti ada roda 3, kemudian ada K3, itu dia ada moto atau logo K3 itu sendiri itu ada ada artinya gitu ya. Jadi ini yang utama. Sehingga kalau kita bicara keperawatan kesehatan kerja itu ilmu yang seperti apa sih? Ilmu keperawatan yang terintegrasi dengan banyak ilmu yang lainnya. Ada ilmu medis di situ, ada ilmu kesehatan kerja di situ, ada epidemiologi, ada bisnis dan ekonomi. Kenapa? Karena itu tadi kita harus bisa mengidentifikasi sejauh mana resiko-resiko kesehatan itu akan mempengaruhi laba atau bisnis dari sebuah perusahaan, ya. Bagaimana juga kita bisa menjamin kesehatan kerja itu dari perilaku atau behavior mereka, ya. Pekerja ini kenapa sih kok nggak mau pakai APD gitu ya? Karena kadang padahal kita udah edukasi nih, APD, pakai sepatu bot itu mengurangi resiko kepleset loh bagi para pekerja. Tapi kenapa mereka kemudian enggan memakai si sepatu boot ini, atau enggan memakai masker, atau enggan memakai helm? Oh, ternyata mereka ngerasa bahwa di lingkungan tersebut itu panas gitu ya. Nggak nyaman kalau pakai masker atau nggak nyaman kalau pakai sepatu boot gitu. Jadi mereka udah paham nih tentang resikonya. Tapi karena tidak nyaman, akhirnya mereka tidak memakai. Oh, sehingga mungkin kita harus pendekatan kepada environmental. Jadi lingkungan itu seperti apa? Di satu sisi, oh ternyata mungkin kurang ventilasi. Oh, nggak bisa nih gitu ya. Kalau kita bekerja di sini tuh nggak boleh ada ventilasi. Oh, ternyata kalau misalnya nggak ada ventilasi, gimana nih mengusahakan supaya lingkungan kerja tersebut tidak panas sehingga pekerja tersebut kemudian tidak enggan untuk memakai safety atau APD mereka. Nah, di sini ini yang kita pelajari, ya. Jadi kita tidak cuma ngomong tentang ilmu keperawatan dari mulai aspek yang pengkajian sampai dengan
evaluasi, tetapi juga ketika kita melakukan pengkajian, kita harus identifikasi dari mulai epidemiologi, bisnis ekonomik, sosial behavioral, atau kemudian environmental. Sehingga itu nanti seperti apa sih kita masalahnya, bagaimana sih intervensi yang tepat, sampai kemudian luarannya harus kita identifikasi yang seperti apa atau bagaimana, gitu ya. Jadi keperawatan kesehatan kerja makanya dia integrasi dari banyak keilmuan di dalamnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang model dari atau teori dari keperawatan sendiri itu ada banyak ya yang kita pelajari. Yang pertama pasti ya teorinya Florence ya karena Florence ini bicara tentang lingkungan ya filosofi tentang lingkungan. Ada juga Maslow tentang kebutuhan ya. Ada juga Leninger tentang culture. Jadi seperti apa sih industri-industri tertentu itu akan berbeda culture-nya. Industri-industri jasa itu akan berbeda dengan industri-industri yang produk. Ya, based on-nya itu produk, itu akan berbeda gitu ya. Jadi itu yang harus kita identifikasi. Atau kemudian human caring, atau kemudian health promotion model kaitannya dengan behavior. Atau kemudian banner, kita bicara from novice to expert, atau kemudian teorinya Bandura dari self efficacy, atau kemudian di sini tetap kita pegang kalau namanya keperawatan ya ada nursing proses dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Jadi kalau kita bicara keperawatan kesehatan kerja beda nggak Bu dengan yang kita lakukan ketika kita bicara di rumah sakit? Nggak ada bedanya, tetap ada nursing proses. Hanya kliennya berbeda, kasusnya berbeda, pengkajiannya berbeda, gitu ya. Tetapi step by step-nya dari mulai diagnosis, planning, implementasi, evaluasinya tetap sama. Diagnosisnya kita tetap pakai NANDA atau tetap pakai SDKI. Intervensinya tetap pakai pendekatan uh, Siki SLKI atau pakai pendekatan NIC dan NOC. Jadi tetap sama aja. Gitu. Cuman kerjanya yang berbeda. Nah, sementara kalau kita bicara model spesifik ada tiga. Ada epidemiologi salah satunya. Epidemiologi di sini kita lihat karena epidemiologi itu bicara triangle ya. Ada host, agent, dan environment. Host di sini kalau di lingkungan kerja itu adalah pekerja itu sendiri. Pekerja itu sendiri dia sangat seberapa besar sih resiko mereka untuk terkena hazard di lingkungan itu tergantung dari hostnya. Hostnya itu sendiri tergantung dari jenis kelamin, usia, gitu ya. Kemudian morbiditas, apakah mereka punya penyakit-penyakit tertentu, kemudian bagaimana aktivitas di tempat kerja, status imunologi, etnis, dan gaya hidup. Ya, misalnya pekerja kantoran. Apakah pekerja kantoran itu semua pasti punya penyakit kronis? Apakah pekerja kantoran yang 12 jam atau 8 jam bekerja mereka di depan komputer duduk itu pasti obesitas? Mungkin saja tidak seperti itu karena dalam host itu sendiri mereka dipengaruhi oleh gaya hidup. Nah, ada pekerja yang 8 jam duduk terus atau 12 jam duduk terus itu dia masih fit ya dia nggak obesitas karena apa ternyata di luar jam kerjanya dia fitness gitu atau dia olahraga tapi ada juga yang temennya itu obesitas gitu karena aktivitas fisik dia itu ternyata berkurang karena dia sering bekerja di depan meja atau di belakang meja gitu ya. Nah, resikonya sama gitu ya. Resiko duduk terus kurang aktivitas fisik. Tetapi yang mempengaruhi adalah gaya hidup dari masing-masing host atau pekerja itu sendiri. Ya. Kemudian konsep yang kedua adalah agent. Agent kalau di lingkungan kerja itu adalah kita bicara health hazard. Ya, health hazard itu sendiri adalah faktor-faktor apa saja yang ada di lingkungan pekerja itu yang mempengaruhi kesehatan mereka. Ya, hazardnya itu apa? Bisa terdiri dari faktor kimia, ya, bisa zat-zat kimia yang terus-menerus mereka mereka eh, mereka pegang gitu ya, khususnya kalau di laboratorium kimia ya, itu mungkin saja mempengaruhi kulit mereka ya. Jadi kalau misalnya di industri kecil itu kayak industri pembuatan, kalau saya tahu itu adalah industri pembuatan gula merah ya, karena mereka sering memakai zat kimia tertentu dalam pengolahan gula merah mereka, maka kuku mereka itu menghitam ya. Dan ada perbedaan dengan kuku orang sehat.
gitu ya. Nah, itu adalah agent atau health hazard-nya. Fisika, biologi, environment, mechanical, atau psikologi. Itu hampir semua muncul di institusi kerja. Saya di akademisi, di pendidikan, itu emang ada, Bu, hazardnya ada gitu ya. Karena kita berada biasanya di depan laptop gitu ya, atau kemudian duduk terus sehingga ergonomik itu bisa muncul ya. Atau kemudian ada juga psikologi ya, pressure kerjaannya dosen itu nggak cuma ngajar loh, tapi juga manajerial juga sehingga mungkin tekanan pressure psikologisnya itu ada. Nah, itu juga termasuk health hazard ya. Kalau biologi itu teman-teman ketika kerja di rumah sakit kemarin sudah mempelajari itu ya, virus, bakteri dan lain sebagainya itu adalah health hazard juga. Nah, yang ketiga adalah komponen dari lingkungan. Lingkungan di sini baik itu lingkungan fisik atau lingkungan psikologis. Kita akan bicara tentang health hazard khususnya di pertemuan di minggu depan ya. Kita akan bicara banyak di sana. Tetapi dalam triangle epidemiologi itu ya, teman-teman sudah tahu pasti kalau dalam pengkajian berarti kita harus menerapkan model ini nih. Hostnya itu seperti apa? Otomatis pengkajian fisik kepada pekerjanya itu seperti apa? Kemudian surveillance di environment, dan di agent atau hazardnya itu seperti apa di lingkungan. Ini masuk dalam proses pengkajian kita. Itu ya. Itulah kenapa kemudian model triangle epidemiologi itu banyak digunakan di keperawatan kesehatan kerja. Yang selanjutnya adalah model keperawatan dari Rogers ya. Rogers di sini dia merancang model keperawatan kesehatan kerja itu terdiri dari 5 komponen utama ya. Komponen yang pertama itu adalah praktek pelayanan OHM itu terdiri dari 8 elemen. Elemen yang pertama adalah menetapkan kebijakan ya berhubungan dengan pelayanan keperawatan kesehatan kerja. Jadi harus ada kebijakan dulu nih. Kemudian yang kedua, program perencanaan ya, Renpra terkait dengan pelayanan keperawatan itu yang harusnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan pelayanan keperawatan langsung. Jadi misalnya kalau ada kasus pekerja sakit, maka kita harus memberikan intervensi sesuai dengan keluhannya. Kemudian yang keempat adalah ada surveillance terhadap health hazard di tempat kerja. Jadi kita harus mengidentifikasi nih di lingkungan di sini itu health hazard-nya apa saja. Apakah ada health hazard fisika, kimia, biologi, atau environmental, mechanical yang ada di lingkungan kesehatan yang bisa mempengaruhi kesehatan dari para pekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Jadi apa saja di sekitarnya yang bisa diadvokasi untuk kita bisa memberikan pelayanan kesehatan. Jadi misalnya ada asuransi nggak? Ada lembaga asuransi nggak yang bisa mengcover kalau misalnya ada kasus-kasus kesehatan bekerja, gitu ya. Nah, itu yang harus kita identifikasi agar kita bisa mengadvokasi. Kemudian, memberikan pelayanan keperawatan kesehatan kerja berdasarkan aspek legal dan etik. Kemudian juga melakukan riset tentang keperawatan kesehatan kerja. Nah, ini adalah 8 elemen yang ada di praktek pelayanan occupational health nursing. Kemudian komponen yang kedua itu adalah tim kesehatan dan keselamatan kerja itu nggak cuma terdiri dari perawat saja atau dokter saja, tetapi juga ada ahli kesehatan lingkungan karena kita bicara tentang hazard lingkungan. Kemudian ada konsultan gizi ya, harus ada konsultan gizi karena ada beberapa perusahaan itu yang menyediakan makan siang itu dari mereka gitu ya. Jadi harus ada konsultan gizi. Oh, ternyata nih perusahaan ini itu dia ada beberapa shift tertentu itu yang pekerjanya itu benar-benar dia fisiknya itu terkuras, misalnya mengangkat kemudian beraktivitas yang berat sehingga kebutuhan kalorinya itu harus terjamin. Nah, makanya menu makan siangnya itu benar-benar harus ada kebutuhan kalori yang disesuaikan dengan energi yang sudah dikeluarkan oleh para pekerja tersebut. Atau kemudian pekerja mereka itu bekerja di lingkungan yang terpapar hazard-hazard fisika atau biologi atau kimia sehingga mempengaruhi imunitas mereka. Oh, berarti menu-menu makanan di kantinnya itu harus terdiri dari menu makanan yang bisa meningkatkan imunitas mereka. Nah, itu oleh karena itu harus ada konsultan gizi. Kemudian ada fisioterapis juga. Jadi kalau misalnya hazard-hazard tertentu yang berkaitan dengan
ergonomik ya, itu harus ada fisioterapis, psikolog ya, ada pressure tertentu, butuh konseling dan lain sebagainya, atau occupational hygiene ya, terkait dengan agen-agen kimia dan biologi ya, harus ada memperhatikan tentang hygiene tertentu. Dan tentang hygiene ini juga sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang ya, khususnya hygiene di lingkungan kerja. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pekerjaan dan health hazard yang terdapat di lingkungan kerja ya. Jadi ada kaitan erat antara pekerjaan dan health hazard-nya, makanya itu mempengaruhi kesehatan dari pekerja. Kemudian komponen keempat adalah kita harus mengidentifikasi sumber yang ada di masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan rujukan ya. Kalau misalnya tidak bisa diatasi di klinik perusahaan, ini harus dirujuk kemana? Khususnya tentang kalau misalnya ada luka bakar tertentu, rumah sakit mana nih yang menyediakan pelayanan khusus atau ruangan khusus untuk luka bakar, karena tidak semua rumah sakit mungkin punya unit khusus tentang luka bakar. Kemudian organisasi pemerintah. Jadi, apakah ada undang-undang atau kebijakan tertentu yang bisa menjamin tentang kesehatan dari pekerja dan hak dari perusahaan gitu ya, atau LSM khusus yang memberikan perhatian terhadap populasi pekerja. Kalau di Indonesia kan ada serikat buruh gitu ya. Nah, itu harus ada kerjasama di situ juga. Kemudian kita harus memastikan juga yang terakhir bahwa visi misi perusahaan itu di dalamnya juga mencakup tentang kesehatan pekerja. Jadi jangan sampai kemudian visi misi perusahaan itu hanya terkait dengan laba perusahaan saja. Nah, itu yang ketika visi misi perusahaan sudah inline nih dengan kesehatan pekerja, otomatis mereka akan menyediakan di dalamnya fasilitas-fasilitas untuk sesuai dengan visi misi mereka. Ya, jadi itu yang harus kita pastikan. Nah, tambahan lagi, Roger mengatakan bahwa pelayanan kesehatan kerja itu juga dipengaruhi oleh tren tertentu di masyarakat. Yang pertama adalah keadaan ekonomi ya, kemudian kecenderungan populasi atau tren populasi, legislasi politik, serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan ekonomi tentu saja akan mempengaruhi perusahaan dalam menyediakan fasilitas keselamatan kesehatan kerja atau abainya pekerja dalam hal APD. Jadi bisa saja hak pekerja untuk memastikan bahwa mereka itu dilengkapi dengan APD tertentu. Jadi kalau misalnya mereka tidak diberikan APD, mereka bisa loh keluar dari perusahaan tersebut atau kemudian me, eh, mendemo ya perusahaan tersebut untuk menyediakan APD. Tapi karena kondisi ekonomi akhirnya ya udahlah mau tidak mau nggak apa-apa lah daripada saya dipecat gitu ya, ya dengan APD seadanya misalnya ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu mempengaruhi juga, atau kecenderungan kecenderungan populasi atau tren populasi. Jadi ketika kemarin muncul ledakan kecelakaan kerja yang besar ya, 51 orang dengan 16 atau 13 meninggal dunia itu adalah kecelakaan kerja yang lumayan besar ya di Indonesia, dan itu menjadi pemberitaan. Akhirnya kesadaran akan safety itu kemudian meningkat lagi di Indonesia, sehingga muncul kemudian kebijakan-kebijakan tertentu, atau kemudian dari pemerintah yang awalnya tidak menjadikan itu isu, akhirnya menjadi isu tertentu yang harus dibahas, muncul menjadi sebuah legislasi. Atau kemudian kemarin populasi COVID ya, COVID-19 yang kemarin mematikan beberapa perusahaan karena setting resiko terbesar terjadi penularan COVID itu salah satunya adalah perusahaan, sehingga muncul legislasi surat edaran menteri dan peraturan Kemenaker tentang khusus tentang pencegahan COVID di perusahaan. Itu ada sendiri ya. Kemudian ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga terkait dengan perkembangan uh, kesehatan kerja. Nah, kemudian untuk model promosi kesehatan untuk pekerja dari Doni dan Tanah Hill, ini adalah konsep terdiri dari 3 konsep, bahwa kalau kita ingin lingkungan kerja itu sehat, maka ada 3 komponen utama nih yang harus kita perhatikan di sana. Yang pertama adalah health education. Ya, health education ini kita harus fokus kepada behavioral ya, pada perilaku. Jadi pendidikan kesehatan kalau ingin memastikan keselamatan kerja bagi para pekerja, otomatis pendidikan kesehatannya adalah fokus tentang bagaimana menghindari kecelakaan
kerja. Jadi terus-menerus awareness itu harus ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah health protection. Jadi bagaimana kemudian proteksi untuk keselamatan kerja itu ada di perusahaan tersebut. Jadi health protection ini kaitannya dengan legislasi atau kebijakan. Ada aturan-aturan tertentu. Perusahaan-perusahaan itu harus menjamin keselamatan kesehatan kerjanya. Bagaimana perusahaan itu bisa menjamin? Maka dari pemerintah sebagai institusi tertinggi dari perusahaan itu harus ada undang-undangnya gitu ya. Sehingga memaksa perusahaan untuk aware terhadap kesehatan pekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah disease prevention, ya. Harus ada konsep-konsep untuk pencegahan yang kita lakukan untuk menghindari atau menjamin kesehatan dari para pekerja. Prevention ini dari mulai primer, sekunder, dan tersier, ya. Jadi misalnya preventif primer, promosi, kaitannya dengan health education juga. Kemudian kalau misalnya hazardnya tentang biologi, oh berarti penyediaan APD ya, atau penyediaan Google atau penyediaan pakaian untuk safety atau penyediaan sabuk pengaman kalau misalnya dia bekerja di ketinggian. Nah, ini adalah 3 komponen utama yang harus ada ketika kita mengidentifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan ya. Jadi ini penjelasan itu tadi ya, health education itu contohnya adalah edukasi tentang pentingnya pengenalan hazard ya. Kemudian disease prevention itu contohnya adalah penyediaan APD ya atau pengobatan langsung pada pekerja yang teridentifikasi terkena PAK. Kemudian health protection-nya adalah kebijakan tentang peraturan K3 yang harus dipatuhi dan diterapkan di semua industri ya. Nah, itu adalah teori-teori keperawatan tertentu. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand atau kemudian langsung langsung menyampaikan. Atau kalau misalnya malu, bisa dituliskan di chat dulu, nanti akan kita bahas di akhir diskusi ya. Jadi bisa bisa teman-teman tuliskan dulu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tujuan, peran, dan fungsi keperawatan kesehatan kerja. Nah, dari tujuan keperawatan kesehatan kerja, itu inline ya dengan kesehatan kerja itu sendiri, yaitu tidak cuma mengobati kondisi akut saja, tapi juga promosi dan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja. Dari mulai pencegahan, perlindungan dalam pekerjaan, serta adaptasi pekerjaan terhadap pekerja, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan tepat dengan peralatan, dengan lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Adaptasi itu salah satunya adalah kepatuhan mereka ya, kepatuhan mereka terhadap safety briefing. Jadi uh, di awal memang selalu dilakukan safety briefing ya. Jadi perusahaan-perusahaan tertentu itu mewajibkan bahwa semua pekerja di awal sebelum masuk bekerja itu harus selalu di safety briefing. Tetapi patuh atau tidaknya itu disesuaikan dengan adaptasi mereka. Mereka udah bisa beradaptasi nggak ya dengan lingkungan kerja? Itu salah satunya indikatornya adalah dilihat dari kepatuhan mereka dalam menggunakan APD atau uh, dalam melaksanakan ini, dalam melaksanakan kepatuhan-kepatuhan ya. Jadi SOP atau standar yang harus mereka lakukan. Nah, itu salah satu indikator dari adaptasi pekerjaan. Kalau misalnya suara saya hilang, bisa di chat ya, mungkin PJMK di chat ke WA saya aja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memastikan kesehatan dan keselamatan serta kapasitas kerja yang optimal. Sehingga kita salah satunya juga harus memastikan bahwa pekerja itu sehat. Salah satunya adalah seperti ini. Yang harus dilakukan oleh perawat itu adalah screening screening general medical check up ya. Setiap 1 bulan sekali ya pada pekerja-pekerja tertentu. Nah, jika dari hasil general medical check up tadi ada beberapa status kesehatan yang lain ya dari para pekerja, maka saat itu juga para perawat
itu harus memastikan bahwa resiko atau status kesehatan yang abnormal tadi itu harus dikembalikan ke normal. Jadi misalnya pada saat general medical check up sudah 3 kali nih, tensinya kok tinggi terus. Oh berarti harus langsung diidentifikasi apa yang salah pada tensinya, gitu ya. Sehingga harus eh, di diselesaikan saat itu juga. Kenapa? Karena kalau dia nanti sakit, maka akan mempengaruhi produktivitas kerja. Produktivitas bekerja akhirnya merugikan perusahaan. Sehingga salah satu tanggung jawab perawat itu tidak hanya tanggung jawab kepada pekerja untuk memastikan kesehatan mereka, tapi tanggung jawab kepada perusahaan juga untuk memastikan bahwa pekerja mereka tetap sehat sehingga tetap terjaga produktivitas gitu ya. Tapi tetap mempertimbangkan kemampuan individu di lingkungan kerja tersebut. Sehingga kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat itu adalah asuhan primer dan asuhan klinis, kemudian manajemen kasus, isu lingkungan, tenaga kerja dan tempat kerja, regulator dan legislatif ya terkait dengan kebijakan-kebijakan ya. Karena tadi kita bicara preventif, kalau dari Doni dan Tannehill itu salah satunya adalah protection ya, health protection itu salah satunya adalah tentang legislasi. Kemudian manajemen ya karena kaitannya health hazard itu sangat dipengaruhi oleh administratif ya. Administratif itu masuknya salah satunya adalah dari manajerial. Kemudian promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, training dan pendidikan keselamatan, riset dan profesionalisme. Jadi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat yang nantinya terjun di kesehatan kerja. Sekarang kita bicara sasaran. Sasarannya siapa sih, Bu, kalau kita bicara keperawatan kesehatan kerja? Nah, sasaran utama dari kita itu adalah pekerja ya. Pekerja di sini kalau dalam konteks keperawatan komunitas itu adalah agregat khusus ya, penerima layanan. Nah, bekerja kalau kita bicara dalam konteks manusia itu adalah salah satu tugas tumbuh kembang pada saat mereka masuk usia dewasa. Jadi kalau sudah usia dewasa ya otomatis mereka harus kerja gitu ya. Nah, aktivitas bekerja mereka itu mempengaruhi integritas sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu ini merupakan salah satu kebutuhan dasar ya. Atau dalam Maslow itu kita bicara ini salah satu kebutuhan dari aktualisasi diri juga ya, dia bekerja atau tidak. Kemudian pekerja itu adalah salah satu kelompok rentan. Kalau kita bicara sasaran kesehatan atau keperawatan, maka pekerja menjadi salah satu kelompok rentan. Kenapa? Karena mereka bisa saja terpapar banyak resiko-resiko dari lingkungan kerja mereka. Gitu ya. Nah, resiko mereka itu terdiri dari apa saja? Itu dari health hazard yang ada di lingkungan kerja. Ya, jadi ini adalah komponen kenapa sih pekerja itu menjadi kelompok khusus pekerja layanan. Siapa saja kelompok pekerja utamanya secara umum ya. Kalau kita sebagai seorang perawat, mungkin saja ada sisi khusus itu yang berbeda. Jadi misalnya di sebuah perusahaan besar itu kita akan bicara kelompok pekerja yang berada di kantoran atau kelompok pekerja yang berada di area produksi. Nah, pendekatannya akan berbeda dari dua ini karena health hazard-nya itu berbeda. Ya, jadi masing-masing pendekatannya akan berbeda. Atau kemudian individu bekerja itu dipengaruhi oleh usia itu tadi. Jadi mungkin yang usia lebih lanjut itu mungkin perlu pendekatan lebih spesifik terkait dengan kondisi kesehatannya daripada usia-usia pekerja yang masih usia muda atau masih usia produktif. Nah, tidak hanya individu pekerja, ternyata salah satu sasaran dari kita itu adalah keluarga dari pekerja itu sendiri. Kenapa sih, Bu, kalau keluarga pekerja? Karena bisa jadi ya, jika keluarga pekerja ini sakit, maka akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari individu pekerja atau mempengaruhi produktivitas dari pekerja itu sendiri. Ya, sehingga ini tadi yang harus kita perhatikan. Loh, perusahaannya seperti apa, Bu? Apakah kita tidak menganggap manajemen itu sebagai sasaran kita? Perusahaan itu adalah orang yang mempekerjakan kita. Manajemen personalia adalah kelompok pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Ya, tetap dia sebagai sasaran kita juga. Tuh ya. Nah, standar prakteknya seperti apa tetap? Standar praktek keperawatan kerja itu ada 11 ya. 1 sampai dengan 5, 1 sampai dengan 6 di sini adalah nursing proses ya.
Dari mulai pengkajian, diagnosis, penetapan tujuan, perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi ditambah dengan manajemen sumber daya, aspek profesionalitas ya, kolaborasi, riset dan etik ya. Jadi ditambah 5 itu. Itu adalah standar praktek dari keperawatan kesehatan kerja. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang HR perusahaan membutuhkan tenaga ahli kesehatan untuk mengidentifikasi apakah staf baru yang akan direkrut itu tepat untuk mengisi posisi berdasarkan data riwayat kesehatan para pelamar yang masuk ke perusahaan. Jadi dulu saya ditanya nih sama teman saya kebetulan HR ya, Human Resource di salah satu perusahaan. Dia waktu itu nanya sekaligus curhat nih ke kita. Sebenarnya kita butuh loh Nisa gitu, perawat atau tenaga kesehatan yang kita bisa kolaborasi nih dengan HR. Kenapa? Karena kebanyakan nih, kalau kita akan meng-hire, kalau kita mengidentifikasi lamaran-lamaran pekerja, salah satunya adalah di CV atau biodata mereka itu harus ada riwayat kesehatan. Ya. Karena perusahaan teman saya ini adalah perusahaan yang membutuhkan produktivitas tinggi. Ya, selain perusahaan yang manajemen personalnya yang ada di kantoran, mereka juga ada manajemen pemasaran yang harus benar-benar mobilitasnya itu tinggi dengan pressure yang tinggi juga. Jadi uh, salah satu syarat yang harus mereka ini kan dalam biodata itu adalah riwayat kesehatan. Nah, waktu itu dia kemudian ngomong ke saya itu sering bingung ketika di riwayat kesehatan ada riwayat kesehatan ABCD. Saya bingung menentukan apakah kalau misalnya dia punya riwayat kesehatan ini, dia tepat nih ditempatkan di bagian ini. Karena secara pendidikan udah tepat, secara keahlian, pengalaman, sertifikasi udah tepat. Tapi secara riwayat kesehatan tepat nggak di sini? Jangan-jangan ketika saya cuma mengambil keputusan berdasarkan pendidikan dan pengalaman, ternyata gitu ya, riwayat kesehatan itu nggak tepat dia di situ. Ya kita juga yang rugi, jadi perusahaan juga yang rugi. Baru kerja berapa lama, ternyata dia udah sakit gara-gara kita tidak mempertimbangkan riwayat kesehatan. Nah, itu menjadi sesuatu yang baru ya bagi saya waktu itu. Oh, ternyata perlu juga ya hal-hal yang seperti itu harus kita identifikasi. Maka seorang perawat itu nggak cuman dia melakukan nursing proses dari mulai melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi. Tetapi dari asesmen awal tentang kesehatan pekerja, dia bisa mempertimbangkan, dia bisa mengusulkan kepada personalia perusahaan apakah seorang karyawan atau calon karyawan ini tepat ditempatkan di eh, posisi-posisi tertentu sesuai dengan riwayat kesehatannya. Jangan sampai kemudian ternyata dia punya riwayat gagal jantung nih, tapi kita tempatkan di mobilitasnya tinggi. Oh, nggak bisa, karena dia resikonya tinggi sekali. Atau kemudian dia ada riwayat penyakit imun. Kita tempatkan di area-area tertentu yang dia butuh energi tinggi, mobilitas tinggi, atau kemudian paparan lingkungan yang tinggi, panas, dan lain sebagainya. Oh, dia juga nggak bisa di situ. Nah, itu adalah eh, hal-hal yang ternyata dibutuhkan juga oleh seorang HR gitu, oleh seorang human resource untuk mempertimbangkan apakah dia bisa nih dengan staff yang seperti ini bisa nih dipertimbangkan di situ. Nah, itu adalah salah satu peran dari perawat di kesehatan kerja ya, memberikan pertimbangan kepada staf HR bagaimana mengidentifikasi atau mendudukkan, menilai apakah pekerja ini cocok untuk ditempatkan di bagian tertentu gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga dibutuhkan. Sehingga peran perawat itu tidak cuma sebagai care provider, tetapi juga penemu kasus, konsultan, dan peneliti. Ya, tanggung jawab dia kepada perusahaan salah satunya adalah konsultan ya, dengan manajemen personalia. Tanggung jawab dia kepada pekerja adalah konsultan jika ada pekerja yang membutuhkan konseling khusus tentang kesehatan. Jadi hal-hal seperti ini juga masuk di dalam peran mereka, gitu ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, kalau pemberi pelayanan keperawatan itu seperti apa. Pemberi pelayanan perawatan itu adalah eh, dia dulu di awal-awal perkembangan itu adalah peran perawat satu-satunya ketika bekerja di industri. Jadi cuman berada di klinik, kalau ada kasus yang sakit,
dia lakukan. Nah, itu care providernya itu di situ. Jadi cuman satu-satunya di situ. Kemudian berkembang pengetahuan, kemudian berkembang ke promotif, manajemen kasus, manajemen dan administrasi, pendidik dan promosi kesehatan, konsultan dan peneliti itu kemudian menjadi peran yang berkembang di sana. Jadi dia nggak cuman menangani kasus-kasus penyakit tertentu yang sudah sakit pekerja, tetapi dia bagaimana mempromosi, mencegah, mengidentifikasi, surveillance, manajemen kasus, kemudian sampai dengan konsultan kepada manajemen administrasi kepada personalia. Jadi itu adalah peran yang semakin berkembang pada seorang perawat kesehatan kerja. Nah, ini sebenarnya rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, ini kalau kita bicara etik, kita akan bicara hak dan kewajiban sebagai seorang perawat yang dipekerjakan oleh perusahaan, tapi juga punya tanggung jawab kepada pekerja sebagai klien kita. Karena di dalamnya kita punya dong yang namanya kerahasiaan informasi. Jadi tenaga kesehatan dimanapun dia berada itu punya standar legal etiknya adalah menjamin kerahasiaan informasi kesehatan dari kliennya. Nah, gimana dong Bu? Kita kan dipekerjakan oleh perusahaan. Tapi juga kita punya kewajiban untuk menjamin kerahasiaan. Oleh karena itu ada kode etik perawat dari pekerja yang ditetapkan oleh AAO. Gitu ya. Kode etiknya adalah yang pertama, tentu saja tugas dan kewajiban kita adalah memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, profesional harus punya lisensi gitu ya, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal. Makanya harus ada lisensi khusus, kompetensi khusus, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Kemudian, menjaga hak klien akan privasi dengan melindungi informasi rahasia mereka dan hanya memaparkan informasi yang diperlukan atau diizinkan oleh hukum. Kemudian mendukung kolaborasi dengan profesi yang lain, agen di komunitas, serta pemangku kepentingan. Ya, kemudian memelihara kompetensi dalam praktek keperawatan. Jadi terus-menerus menjamin supaya keahlian kita itu tetap bertambah. Gitu ya. Nah, itu adalah kode etik perawatnya. Oleh karena itu ada beberapa isu etik nih di dalam pekerja. Apakah boleh gitu ya menyebarluaskan informasi kesehatan pekerja kepada orang lain, khususnya kalau ditanya nih oleh manajemen SDM gitu. Atau kalau ditanya nih oleh bagian personalia, boleh nggak? Kan kita melakukan pemeriksaan hak data tersebut adalah hak dari privasi klien. Nah, atau dalam situasi apa dan kepada siapa boleh menyampaikan informasi kesehatan itu kepada pihak lain. Nah, AAOHN itu juga menyadari hal tersebut karena oleh karena itu dia menyampaikan bahwa perawat kesehatan kerja itu memang beresiko mengalami dilema etik karena memiliki dua tanggung jawab yaitu kepada perusahaan dan kepada pekerja. Kalau kaitannya dengan informasi kesehatan, maka pekerja itu memiliki hak privasi dan harus terlindungi dari bocornya informasi pribadi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, ada pertimbangan tentang kerahasiaan informasi. Nah, kerahasiaan informasi itu adalah mutlak ya. Jadi eh, mutlak mutlak dimiliki oleh pekerja, tapi bisa dikecualikan ya antara lain ketika muncul kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Atau kemudian data dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pihak lain, misalnya asuransi. Ya, jadi benar nggak gitu ya? Kalau saya bisa diterima klaimnya atau saya bisa memberikan klaim tertentu kepada pekerja ini, benar nggak penyakit yang diklaimkan kepada saya itu benar diakibatkan oleh akibat dia bekerja, gitu ya, atau pemberi layanan kesehatan, atau tentang informasi kompensasi pekerja, atau kepatuhan terhadap hukum negara dan pemerintahan jika ada kasus-kasus tertentu. Nah, dari kerahasiaan informasi ini ada tingkat atau level kerahasiaan informasi kesehatan. Jadi AAUHN itu bilangnya ada 3 level. Level pertama adalah informasi yang diperlukan oleh hukum. Contohnya adalah data terhadap cedera penyakit akibat kerja, data paparan informasi yang berasal dari data pemeriksaan khusus. Gitu ya. Jadi misalnya eh pada waktu wabah COVID kemarin nih, jadi semua semua pekerja itu harus di screening ya, harus di swab. Nah, itu termasuk data level 1 gitu ya. Kemudian level 2 itu adalah informasi yang akan membantu manajemen sumber daya manusia. Misalnya, dia punya riwayat kesehatan tertentu nih, bisa nggak ditempatkan di posisi tertentu gitu ya. Jadi berkaitan dengan status dia kapasitas kerjanya itu sampai sebagaimana gitu ya, sehingga dia bisa nggak di posisi tersebut gitu ya.
Level 3 itu adalah informasi kesehatan pribadi. Di sini adalah masalah kesehatan yang tidak berkaitan sama sekali dengan pekerjaan atau yang memerlukan konseling kesehatan. Nah, level 1-2 itu diperbolehkan untuk dibuka kepada pihak manajemen perusahaan hanya untuk dasar kebutuhan mengetahui, bukan perusahaan itu kemudian menyebarluaskan, itu tidak, tapi mengetahui untuk pertimbangan khusus tertentu, misalnya penempatan posisi dan lain sebagainya, atau dibuka kepada pemerintah gitu ya untuk mengidentifikasi sejauh mana bahaya yang mungkin muncul di perusahaan tersebut. Tetapi level 3, informasi mengenai kesehatan pribadi itu hanya diizinkan dibuka untuk keperluan khusus, eh, itu pun harus dengan izin tertulis dari pekerja tersebut. Jadi tidak bisa dibuka kalau misalnya tidak ada izin tertulisnya. Contohnya, gitu ya. Seorang pekerja itu terkena HIV/AIDS yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau perusahaan itu. Jadi terkenanya itu mungkin dari luar. Pekerja punya hak untuk melindungi hak tersebut, dan tenaga kesehatan itu tidak boleh gitu ya memberitahukan kepada perusahaan, ya, kecuali ada izin tertulis dari pekerja tersebut karena pertimbangan khusus, ya. Mungkin saja perawat melihat kayaknya ada resiko dan lain sebagainya, itu boleh gitu ya meminta izin kepada si pekerja untuk memberitahu kepada perusahaan. Tapi kalau misalnya pekerja tidak mengizinkan, tidak boleh dibuka. Nah, itu adalah level 3 dan itu dijamin di undang-undang gitu ya. Bahwa pekerja itu boleh saja tidak memberitahu kepada perusahaan kalau dia terkena HIV/AIDS gitu ya. Nah, itu adalah tingkat atau level kerahasiaan informasi kesehatan. Itu harus teman-teman ketahui. Itulah kenapa kemudian salah satu kompetensi yang harus kita punya itu adalah memahami mengenai legislasi, peraturan, kebijakan terkait dengan kesehatan kerja. Kemudian strategi intervensi di keperawatan kesehatan kerja itu ada 4 besar, yaitu pendidikan kesehatan, proses kelompok, kemitraan, atau pemberdayaan masyarakat. Pendidikan kesehatan pasti ya, teman-teman secara rutin biasanya memberikan edukasi 1 bulan sekali gitu ya kepada pekerja di sesi-sesi tertentu. Jadi misalnya di bagian personalia, 1 bulan sekali kita memberikan edukasi tentang apa gitu ya. Di bagian produksi atau jasa, 1 bulan sekali memberikan informasi tentang apa, bisa saja topiknya berbeda sesuai dengan mereka. Kalau misalnya waktu tidak bisa ya karena mengganggu produktivitas mereka, maka bisa saja edukasi itu diganti dengan poster atau diganti dengan pemutaran video pada saat jam istirahat di kantin gitu. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian proses kelompok. Bisa saja teman-teman melihat bahwa ada kelompok tertentu nih, misalnya ada kelompok obesitas tertentu. Teman-teman bisa membentuk grup belajar pada kelompok-kelompok khusus yang obesitas, kemudian berlatih untuk manajemen penurunan berat badan di kelompok-kelompok tertentu tersebut. Nah, itu namanya proses kelompok. Atau kemudian kemitraan. Kemitraan ini kemudian bisa kita bermitra dengan perusahaan, atau bermitra dengan rumah sakit, atau bermitra dengan puskesmas untuk punya program khusus di perusahaan gitu ya yang kita juga sebagai PJ atau penanggung jawabnya. Atau kemudian pemberdayaan masyarakat. Jadi misalnya kita meningkatkan kesadaran dari para pekerja tersebut kalau di sekolah ada UKS, maka ada dokter cilik ya di perusahaan, mungkin kita melatih agen-agen tertentu yang mereka concern terhadap kesehatan pekerja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita bicara level intervensi, ya, jadi saya magang di Dinas Kesehatan di Depok ya. Jadi mereka jam kerjanya itu 7:30 sudah ada di kantor. 7:30 sudah ada di kantor, jam 8 sudah mulai bekerja. Jadi jam 8 kurang itu biasanya ada apel, jam 8 tank sudah mulai bekerja sampai dengan jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 12 itu bekerja full di kantor sesuai dengan bidangnya masing-masing. 12 sampai jam 1 itu waktu istirahat, jam 1 sampai dengan jam 3 kemudian lanjut kerja lagi. Jam 8 sampai jam 12 ya, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang ya, 4 jam. Mereka bekerja di balik meja, berhadapan dengan komputer atau kemudian bekerja kelompok ya, untuk mengerjakan proyek tertentu, duduk aja selama 4 jam. Oleh karena itu mereka punya program nih, gitu ya. Program
10 minutes stretching setiap jam 10. Itu ada musik ya, ada musik riang gembira ya. Itu setiap orang itu harus bangkit dari tempat duduknya. Jadi apapun kondisinya itu harus berdiri. Harus berdiri kemudian stretching mengikuti irama musik tersebut. 5 menit pertama itu mereka ada gerakan-gerakan yang memang sudah dihafalkan ya, sehingga mereka harus mengikuti. 5 menit kemudian mereka stretching bebas, terserah mau mau goyang-goyang sendiri terserah, pokoknya stretching tidak duduk. Kemudian 5 menit kemudian mereka bisa jalan-jalan. Jadi sebenarnya ada 15 menit untuk waktu bebas, 10 menitnya stretching. Dan itu empowerment-nya adalah di setiap bulan itu ada giliran untuk jadi polisi polisi untuk mengawasi ini. Jadi orang yang bertugas itu akan berkeliling setiap ruangan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mematuhi yang seperti itu harus di ini apa dicatat namanya dan itu akan masuk kepada pimpinan dan dijadikan bahan evaluasi ya. Nah, jadi itu namanya community empowerment. Jadi memanfaatkan PJ-PJ tertentu dari pekerja itu sendiri untuk menjadi pengawas. Jadi tidak harus perawat yang melakukan. Nah, kemudian kalau kita bicara program kesehatan, maka program kesehatan yang kita berikan itu sesuai dengan 3 level preventif ya, primer, sekunder, dan tersier. Preventif primer, contoh programnya, karena ini kaitannya dengan promosi, preventif primer itu artinya program yang dilakukan sebelum terjadi masalah. Jadi sebelum terjadi masalah, maka ada program khusus untuk dilakukan. Contohnya, pendidikan kesehatan mengenai kesehatan kardiovaskuler, ya kalau kita identifikasi kok banyak pekerja laki-laki yang merokok gitu ya, otomatis sebelum terjadi masalah harus dilakukan pendidikan kesehatan mengenai kesehatan kardiovaskuler. Kesadaran kanker, mungkin pada perusahaan-perusahaan yang banyak agent atau hazard fisika atau biologi gitu ya. Kemudian personal safety pada perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi sebelum terjadi masalah atau manajemen stres pada bagian-bagian kantor atau personalia atau pelatihan tanggap bencana atau pelatihan resusitasi jantung paru pada orang awam ya. Dan kemudian bisa jadi nih kalau misalnya kita lihat pressure-nya tinggi nih dan jam kerjanya itu benar-benar dia mobilitasnya tinggi, maka boleh nih kita negosiasi sama pihak manajemen untuk pengadaan ruang fitness kalau bisa. Kalau misalnya nggak ada ruangannya, boleh nih kita berikan subsidi gitu ya untuk tergabung dalam fitness center. Kalau misalnya perusahaannya nggak bisa, maka mungkin itu tadi ya, kita adakan program 10 minutes stretching ya. Jadi paling tidak untuk meningkatkan aktivitas fisik secara kecil-kecilan. Jadi tetap saja program ini disesuaikan dengan kapasitas dan capability dari pekerja dan pengusaha. Gitu ya. Jadi ini contohnya tadi. Kemudian kalau sekunder itu yang seperti apa? Sekunder itu adalah kalau sudah teridentifikasi faktor resiko atau kemudian sudah terjadi kasus ya, sehingga contoh programnya adalah screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan berkala khususnya pada pegawai-pegawai yang sudah punya resiko. Jadi misalnya pegawai-pegawai ini bekerja di lingkungan nuklir nih, ada terpapar zat nuklir ya, otomatis screening yang dilakukan pada pekerja ini paling tidak 1 bulan sekali. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada resiko atau resiko kanker yang karena paparan zat-zat nuklir itu, gitu ya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit, teman-teman yang bekerja di area area yang pemeriksaan laboratorium, nah itu kalau bisa berkala untuk pemeriksaan mamografi kalau ada yang perempuan. Ya. Atau kemudian penempatan ulang atau evaluasi dan rotasi kerja bagi orang-orang yang sudah teridentifikasi punya sakit sehingga tidak memperparah penyakitnya. Nah, itu namanya preventif sekunder. Kalau tersier itu adalah kalau sudah terkena sakit dalam fase pemulihan agar tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Maka kita bicaranya tersier ini juga sama dengan rehabilitasi. Contohnya, monitoring pekerja yang sudah kembali bekerja setelah habis sakit gitu ya. Jadi, oh ternyata dia cedera nih, misalnya ada amputasi. Bukan berarti kemudian dia nggak boleh kerja lagi atau kemudian dipecat dari pekerjaannya, tapi mungkin dipindah posisikan yang sesuai dengan kapasitas fisiknya.
gitu ya. Rehabilitasinya seperti apa, adaptasinya seperti apa. Atau kemudian dia sudah baru pulang dari rumah sakit karena miokardial infarct. Oleh karena itu mungkin perawat itu juga monitoring dong secara berkala tentang tekanan darah atau aktivitas beratnya. Karena kita kaitannya adalah tentang kesehatan dari para pekerja itu sendiri. Nah, di sini teman-teman harus paham juga dulu ya, kalau ada riwayat kesehatan tertentu, udah dia nggak bisa masuk. Tetapi dengan adanya perawat di perusahaan, mereka bisa memberikan pertimbangan meskipun dia punya riwayat sakit, dia bisa loh bekerja, tapi ditempatkan di posisi tertentu. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya timnya. Nah, ini kebijakan. Kebijakan banyak ya, teman-teman. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada di Brown ya. Jadi teman-teman yang tidak pernah mengunjungi Brown ya, mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Jadi saya iseng tadi lihat partisipannya, teman-teman ada yang sudah 2 bulan gitu, sudah 60 hari tidak mengecek Brown gitu ya. Coba dicek lagi gitu ya. Jadi semua bahan dan PPT-nya sudah ada di sana, termasuk kebijakan-kebijakan karena kebijakannya ada banyak sekali ya. Di sini cuma ada sedikit gitu ya, tapi kebijakan-kebijakan itu akan membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang kesehatan kerja, karena yang saya sampaikan ini hanya general atau superficial saja. Jadi di Undang-Undang tentang 1970 itu tentang keselamatan kerja, itu sudah jelas bahwa kesehatan kerja itu adalah memberi pertolongan pada kecelakaan. Salah satunya dilakukan oleh perawat, gitu ya. Memberi APD, mencegah promotif ini berarti, mencegah, memperoleh penerangan yang cukup, menyelenggarakan suhu. Ini pencegahan semua. Otomatis inline dengan apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa keperawatan kesehatan kerja bukan cuman kuratif saja, tapi juga promotif dan preventif. Nah, masuk kepada kewajiban pengusaha. Jadi sebenarnya pengusaha sudah wajib untuk ya melakukan pemeriksaan kesehatan badan. Jadi ada health protection, ada health legislasinya, itu sudah ada di undang-undang. Jadi ini bukan lagi peraturan pemerintah atau peraturan keputusan presiden, tapi sudah dalam undang-undang yang dia paling tinggi kalau di Indonesia ya. Dan memeriksakan kesehatan dari semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan. Gitu ya. Nah, secara berkala pada dokter. Jadi masih ada dokter di sini. Kemudian di tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu juga mengatur memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini kewajiban melindungi hak-hak tenaga kerja. Ya. Kalau 87 itu kewajiban perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Salah satunya adalah tentang pelayanan kesehatan. Ini kita bahas di pertemuan ke 11 kalau nggak 12 ya, tentang SMK 3. Nah, kemudian di 2019 itu tentang PAK. Ini nanti kita bahas di Health Hazard ya, pertemuan minggu depan salah satunya. Kalau ini mengirimkan setiap dokter latihan dan dalam bidang hiperkes dan tenaga paramedis, kalau di Peraturan Menteri 1976 ini tentang dokter, kalau 79 ini paramedis, salah satunya adalah tentang keperawatan. Jadi perawat yang bekerja di perusahaan itu wajib memiliki keterampilan khusus yang dapat diperoleh di latihan hiperkes, gitu ya. Jadi harus ada sertifikasi khusus. Kemudian ini tentang surveillance. Nah, teman-teman akan belajar di pertemuan yang ke-10 nanti ya. Dijelaskan oleh Bu Anisful nanti. Kemudian tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja, ini juga ada di SMK 3 kalau tidak salah di pertemuan ke-12. Kemudian pelayanan kesehatan kerja nanti akan lebih kita bahas lagi di pertemuan yang ke-12 ya, tentang SMK 3. Kemudian tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja di 2018, ini PAK salah satunya, dan pedoman batasan nilai ambang faktor fisik dan kimia. Ini kita akan banyak singgung di pertemuan minggu depan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan asuransi kesehatan, itu ada undang-undangnya sendiri, BPJS. Kemudian kalau tentang di penerima kerja, itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Gitu ya. Jadi semua perusahaan itu wajib mengikut sertakan semua tenaga kerjanya dalam BPJS
ketenaga kerjaan. Jika melanggar, maka ada sanksi khusus tentang perizinan terkait usaha dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan rujukan juga sudah ada. Strategi kesehatan kerja seperti ini ya. Pemantapan regulasi kesehatan kerja di Indonesia sudah mulai diinisiasi, sudah mulai banyak peraturan tentang kesehatan kerja. Kemudian penguatan fasilitas layanan kesehatan itu masih terus ditingkatkan. Kalau puskesmas itu masih ke industri kecil dan menengah ya. Jadi industri kecil itu di bawah puskesmas, sedangkan untuk industri besar itu biasanya mereka sudah afiliasinya dengan rumah sakit ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat pekerja termasuk sertifikat kerja serta meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan asosiasi serta dunia usaha. Nah, di Indonesia sudah ada nih yang namanya AAOHN-nya di Indonesia. Kalau AAOHN kan punya Amerika, American Association Occupational Health Nursing. Kalau di Indonesia ada yang namanya Himpunan Perawat Pekerja Indonesia. Itu diinisiasi pada tahun 2013 dan muncul sebagai sebuah himpunan itu di tahun 2014 gitu ya. Di 2015-16 ya sudah mulai ada pengurusannya, ada pengurusnya. Kalau di 2014 itu tergabung dalam Federasi Organisasi Kesehatan Kerja Indonesia, sementara tahun 2015-2016 itu sudah mulai terbentuk pengurus baru untuk Himpunan Perawat Pekerja di Indonesia. Jadi sebenarnya sudah settle nih kalau di Indonesia sudah ada himpunan kerja sendiri. Jadi untuk teman-teman nanti yang punya concern atau tertarik untuk bekerja di perusahaan, bagus gitu ya. Teman saya dulu magang sebagai seorang perawat di Cikarang ya. Jadi kita magangnya cuma 1 semester sih waktu itu. Tapi alhamdulillah perusahaan itu satu tahun ya kita magang di situ, bukan kita. Teman saya magang di situ 1 tahun dan mendapatkan respon yang positif karena ternyata hasilnya perusahaan itu merasakan sehingga ketika kita negosiasi gaji ya, kalau mereka meng-hire perawat di situ, itu mereka bersedia kok membayar dengan 2 digit ya, di Cikarang ya, bukan di Malang gitu ya. 2 digit. Nah, di Malang sudah bagus ya, kalau di Cikarang beda lagi. Tapi paling tidak penghargaan mereka terhadap perawat yang bekerja di perusahaan itu sudah sangat tinggi. Sehingga ini menjadi salah satu peluang juga bagi teman-teman kalau nanti ingin bekerja selain di rumah sakit atau selain sebagai seorang akademisi. Gitu. Oke, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kita ada punya waktu 7 menit untuk berdiskusi. Nggak ada? Oke. Semoga meskipun daring masuk ya, kalau nggak ditinggal kemana-mana. Ya, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan, jadi masih bisa daring. Insya Allah kalau pertemuan selanjutnya kita akan bertemu luring ya. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan semua PPT dan kebijakan itu sudah ada di Brown, silahkan dibaca di sana. Baik, terima kasih. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Nar. Warahmatullahi wabarakatuh.